Halim, rupanya kamu. Sebelum diri perempuan ini kedengaran tetangga, nggak enak. Bungkam dia. Pengusaha seperti Evan mungkin ribuan atau mungkin jutaan jumlahnya. Aku tidak mengerti kenapa dia bisa dekat dengan pengusaha seperti kamu. Sebetulnya apa yang kamu cari dari Halim? Yang kamu inginkan dari Halim? Belum waktunya saya untuk mengatakan pada kamu. Ngomong-ngomong, Papi suka nggak sama teman-teman Nia? Kamu mau menanyakan soal teman-teman kamu atau soal Tio? Saya mencintai kamu, Tio. Kamu bercanda nih ya? Saya serius, saya ingin menikahi kamu. Kepikir juga enggak. Apalagi terlintas dalam mimpi. Tapi kalau kamu serius, nasib baik bagi saya. Saya suka pemuda ini benar tuh. Kakak jadi pengen tahu siapa dia, anak siapa, dan tinggalnya di mana. Soalnya ya, saya tahu saya bisa jaga diri kok. Bukan itu. Saya hanya ingin ketemu kamu sebentar aja. Ini Tio, dipegang tangannya aja. Kita kan teman, ya nggak, Tan? Iya. Ya ampun, nih ya. Kok kamu tahu rumah saya? Apa sih susahnya nyari rumah teman? Ada apa? Ada apa, ada apa? Tahu nggak dari pagi gue nungguin lo di kampus? Kenapa sih nggak masuk kuliah? Ibu saya lagi sakit, jadi saya nggak bisa masuk kuliah. Sakit? Kenapa lo nggak bilang gue? Tapi sekarang udah sembuh kok. Lagi istirahat di kamar. Oh ya, ada apa? Kita bicarakan di sini aja ya. Enggak, gue mau lihat ibu lo dulu. Di mana kamarnya? Di sini. Sini kan? Aduh, nanti ini kelewatan. Harusnya dia bilang sama saya kalau ibunya sakit. Biar tim dokter pribadi kami bisa merawat ibu sampai sembuh. Tapi nggak apa-apa, biar besok mereka saya suruh datang kemari. Tanti, siapa ini? Ini Nia yang saya ceritakan ke ibu. Tidak usah. Ibu tidak perlu bantuannya. Ibu sudah sembuh. Betul, ibu sudah sembuh. Ya. Nanti saya mau ngomong sama kamu sebentar. Tan, lo seneng nggak kalau lihat gue bahagia? Ya terang dong, gue senang. Gue butuh bantuan lo. Bantuan? Nggak salah nih. Lo mau nggak bantu gue? Ya jelas mau dong. Lo kan kenal dekat sama Tio. Tio, kenapa dia? Dianya sih nggak apa-apa. Gue jatuh cinta sama dia. Apa? Iya. Lo percaya nggak? Gue sampai nulis surat untuk dia. Gue ungkapin semua perasaan gue. Dianya nyebelin banget. Surat gue nggak pernah dibales sama dia. Setiap ketemu, belaga pilon. Kayak nggak ada apa-apa. Padahal gue udah kejang-kejang. Tanti, lo kok diem? Enggak. Cuma pilihan kamu tepatnya. Tio orangnya baik. Iya, baik sih baik. Cuman egoisnya itu. Makanya, tolong lo bujukin dia. Suruh dia balas surat gue. Ya, nanti coba. Cepian lo mana? Tahu tuh, rapat mulu. Jadi pejabat kali. Hai Iwan, kemana aja sih dari tadi dicariin? Tanti, kelihatannya kamu senang banget hari ini. Ada apa sih? Gimana saya nggak senang? Berhari-hari saya mikirin seseorang, nggak taunya orangnya di sini. Emangnya orangnya bagaimana sih? Sampai kamu mikirin berhari-hari? Kamu mau tahu orangnya siapa? Orangnya ya kamu. Hah? Saya? Nggak salah, Tan. Kamu mikirin saya? Emangnya kenapa? Nggak boleh saya mikirin kamu? Enggak, bukan itu maksud saya.
Ya Tuhan. Apa ini mimpi? Oh, enggak. Kamu nggak mimpi. Ini kenyataan kok. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan lebih jauh tentang hubungan kita. Hubungan? Tapi nggak di sini. Di sana, di taman depan. Kan malu ada orang. Kalau acaranya sampai jam 7 malam, berarti kita dapat makan malam dong ya? Lu gilaan, budgetnya nggak ada untuk itu. Gimana kalau nggak selesai kita sambung besok aja? Ada apa sih? Penting nih, udah gua ngomongin. Gua lagi lapar. Penting. Sebentar ya, sebentar ya. Wah, gila. Sumpah ya, gua lihat dengan mata kepala gua sendiri. Kenapa? Lu narik-narik gua dari rapat, sumpah-sumpah jelasin dulu masalahnya, Ted. Ternyata Tanti ada main sama Iwan. Apa? Kamu jangan bercanda, Ted. Saya serius, kamu jangan bercanda. Bener, gua serius. Gua lihat Tanti megang tangan Iwan. Dia berpelukan lalu pergi dari kantin. Kemana? Kemana dia sekarang, Ted? Ke taman belakang. Gandengan tangan lagi. Kamu aja kan nggak pernah sama Tanti begitu. Omongan kamu bisa dipegang, Ted. Benar. Saya bisa percaya kamu, Ted. Gua kan udah sumpah tadi. Nanti, kamu memang cantik. Apa-apaan nih? Malu ah. Ini kan kampus. Oh, maaf. Kamu sehat-sehat aja kan? Ya, saya tanya. Tan, ada apa ini? Tenang nanti. Oh, ngeluarin rokok lu lagi. Lu pikir kayak apa? Mafia? Kayak centeng pasar, lu tau nggak? Bung. Apa yang nggak lihat Ayah lagi pacaran sama Tanti di sini? Ngapain you marah-marah? Lu diam ya. Punya hak apa you nyuruh Ayah diam? Tio! Punya urusan apa kamu mukul Iwan? Saya nggak suka kamu ngobrol dengan bajingan itu, tau nggak? Apa? Bajingan? Udah! Kurang ajar. Diam! Wan, nggak apa-apa. Ini cuma salah paham. Tio, saya nggak suka kamu ngatur-ngatur saya. Apa yang saya lakukan itu urusan saya. Tanti, kamu tuh sadar kamu sama saya. Saya tuh Tio, Tan. Kamu tahu kan kita saling mencintai. Apa? Saling mencintai? Apa karena kamu ajak saya makan 2 kali di luar, kamu bilang kita saling mencintai? Dan ingat you jangan macam-macam sama Tanti. Nanti anak buah Ayah akan permak you. Lu jangan berani-berani sentuh dia. Ya, ingat lu. Saya nggak rela kamu nyentuh dia, tau nggak? Sorry. Ayah nggak punya waktu banyak buat diskusi sama you. Masih bunyi aja lu. Udah, Wan. Udah. Tio, berani-beraninya kamu perlakukan temanmu seperti ini. Saya sudah bilang, saya nggak punya urusan sama kamu. Nggak ada urusan cinta-cintaan. Lebih baik kamu pergi dari sini. Ri, menurut pendapatmu bagaimana ini kawan kita yang baru ini? Wim, aku kenal kamu bukan baru kenal. Jadi aku tahu betul, setiap orang yang kamu anggap sahabat, pasti orang yang spesial. Semata-mata karena kerendahan hati Pak Halim menganggap saya sebagai sahabat. Begini Bung Evans, sebagai tanda persahabatan saya ingin memberikan sesuatu kepada Anda. Andri dan saya sebenarnya teman dan partner dalam segala hal. Nah, saya ingin tanya, apakah Anda juga ingin seperti itu? Tentu saja. Justru itu yang saya harapkan selama ini. Tapi ucapan tidak bisa membuktikan kesungguhan, keberanian Anda sebenarnya. Dengan kata lain, Pak Halim ingin mencoba kemampuan saya. Silahkan. Apa yang harus saya laksanakan? Saya kepingin Bung Evans menemukan wanita yang akhir ini tuh bersikap kurang ajar. Saya yakin saya bisa.
malam kamu cukup lama di rumah Halim. Ada apa? Dia mengundang saya makan malam dan memperkenalkan temannya Andri. Seperti yang saya ceritakan sama kamu dulu. Lalu apa yang mereka bicarakan? Belakangan ini ada seorang perempuan yang selalu menghantuinya. Mengetahui begitu banyak masa lalu Andri dan menakut-nakutinya. Lalu? Ya, Andri benar-benar merasa terteror. Pasti Halim menyuruh kamu menyelidiki siapa perempuan yang menghantuinya itu. Ya, keberhasilan bergantung kepada tekad dan usaha. Kalau saya berusaha keras, disertai tekad yang kuat, saya pasti menemukannya. Pengabdianmu terhadap Halim patut diacungi jempol. Saya melaksanakan perintah Halim agar saya bisa lebih dekat dengan dia. Seperti keinginan kamu, kan? Terima kasih, Van. Kenapa kamu tertawa? Bagaimana kalau perempuan itu saya sendiri? Operator, tolong diblokir kamar 3226 ini sampai jam 11 siang besok. Iya, tolong, terima kasih. Siapapun orang yang telah menakut-nakuti, tampaknya dia melakukan kesalahan besar. Ibarat anjing yang gak pernah berhenti menggonggong dan ular yang selalu menggigit. Begitulah Halim dan Andri. Mereka gak akan segan-segan berbuat apa saja. Justru itu, Vans. Orang-orang seperti mereka harus dihukum. Tapi ingat, Vans, masih banyak lagi yang harus kamu lakukan. Tahu kamu, saya dari malam tidak bisa tidur, sekarang kamu ganggu saya begini. Selamat ulang tahun, Pak. Ini ada kiriman bunga dari Pak Halim. Aku sampai lupa hari ulang tahunku sendiri. Halo? Andri? Hotel apa ini? Saya minta supaya telepon ini sudah diblokir. Dari Pak Halim, Pak. Mana ada yang bisa blokir? Halo. Saya cuma ucapkan selamat hari ulang tahun deh. Terima kasih, Lim. Aku sudah terima bunganya. Bagus sekali. Tapi nanti malam kamu datang ya? Ya, pasti. Cuma aku sudah mengundang beberapa orang untuk datang ke hotel. Sesudah pertemuan dengan mereka, aku pasti datang ke rumah. Oke. Saya tunggu ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ini ada kado ulang tahun buat Pak Andri. Ya, terima kasih. Pak Andri, di hari ulang tahun Bapak bukan hanya bunga, tapi ada yang kirim kado, Pak. Siapa pengirimnya? Biasanya ada di dalam, Pak. Ular? Andri! Andri! Ular! Andri! Halim! Halim! Ada yang mengirim ular di ulang tahunnya Pak Andri, Pak. Hah? Ular? Terus Andri gimana nih? Sekarang Pak Andrinya semaput, Pak. Pingsan, nggak tahu saya itu, Pak. Cepat bawa ke rumah sakit kita ya.
Cepat. Iya, Pak. Selamat datang, Pak Alif. Siapa ini? Saya pimpinan rumah sakit sini. Pak Andri bisa kami selamatkan. Frans, coba kamu panggilkan anak yang kamu tugasi untuk menjaga Andri. Hah? Baik, Pak. Frans, menurut kamu siapa yang kirim ular ke kamarnya Andri di hotel? Saya nggak tahu. Kayak kamu tahu deh. Mana mungkin saya bisa tahu? Tapi yang pasti orang yang mengenal Andri. Tahu dia sakit jantungan dan tahu dia takut ular. Itu pasti. Coba kamu menceritakan bagaimana mungkin ada seekor ular yang bisa masuk kamar Andri. Frans. Iya, Pak. Pistol. Pistol? Untuk apa, Pak, pistol? Sedikit koreksi kesalahannya. Ya, koreksi. Tapi pistol itu untuk apa? Dalam lingkungan Halim itu biasa. Kalau ada kesalahan, diselesaikan dengan baik. Tapi, Pak, saya rasa jangan diselesaikan dulu. Orang bodoh macam ini, saya rasa masih ada gunanya, Pak. Paling tidak untuk menjaga kuda di range kita, Pak. Oke lah, kamu yang selesaikan. Kenapa? Helen. Sini, sini. Ampun, Pak. Tolong, Pak. Ampun. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ini kan cuma satu koreksi untuk kesalahan yang kecil. Jadi kamu bisa bayangin kalau ada yang mau berkhianat kepada Halim. Hah? Kamar lo bagus deh. Itu belum seberapa. Nih kamu lihat. Bagus banget. Lo suka? Gimana nggak suka? Baru kali ini saya lihat kalung seindah ini. Oh ya? Pegang. Itu buat lo. Enggak. Jangan. Tanti, katanya kamu suka. Ambil. Ini punyamu. Lagian kamu pasti sangat suka. Lagi pula kalung ini pasti sangat mahal. Tanti, persahabatan kita jauh lebih berharga dari kalung ini. Kalau kamu nggak mau nerima, berarti kamu tidak menghargai saya. Dan kamu nggak mau jadi sahabat saya. Nih ya. Kalaupun saya terima, bukan karena kalungnya, tapi karena saya menghargai pemberian seorang sahabat. Iya, saya udah tahu sikap kamu yang selalu menolak setiap pemberian orang. Tapi ini lain, ambillah. Kelebihan apa sih yang saya miliki sehingga kamu mau bersahabat dengan orang macam saya? Banyak sekali.
Evan. Ibu sudah sehat kok. Tanti, sejak mula ibu sudah melarang kamu bergaul sama Nia. Tapi nyatanya malah dia kesini. Dia kan datang sendiri, Bu. Nggak mungkin dong saya larang. Kenapa sih, Bu? Ibu tidak bisa menjawabnya. Mungkin nanti satu saat ada orang yang bisa menjelaskannya. Tapi ibu minta sekali lagi sama kamu. Jangan bergaul lagi sama Nia. Dan jangan kamu tanya kenapa. Selamat malam, Pak Lim. Pak Andre sudah sadar, semuanya sudah berjalan normal. Tapi kelihatannya masih gelisah. Gelisah? Kamu kenal Rosana? Enggak, siapa sana? Kamu jangan bohong. Enggak, saya nggak bohong. Lim, aku curiga orang-orang Rosana ada di rumah sakit ini. Terutama perawat dan dokter-dokter yang merawat aku. Perasaan kamu memang keterlaluan. Semua di rumah sakit saya udah blokir. Nyamuk aja nggak bisa masuk, apalagi manusia. Kamu tenang aja deh. Dokter sama suster pun saya udah periksa identitasnya. Aku baru bisa tenang kalau aku tinggal di rumah kamu. Oke? Kita atur, Selamat datang, Pak Andre. Bagaimana? Sudah sembuh? Mana Halim? Dia sudah menunggu. Pak Halim, Pak Andre sudah datang. Tadi. Gimana? Udah sembuh betul nggak? Ya, banyak uang yang aku harus buang untuk rumah sakit. Dri. Uang segitu aja kamu masih pikirin. Tapi semua akan lebih berharga kalau kamu masih hidup, ya nggak? Hah? Bukan masalah uang biaya rumah sakit itu, Lim. Aku memilih rumah kamu karena aku masih terlalu memikirkan hal itu. Andri, saya rasa kamu tidak perlu cemas. Kalau perempuan itu memang benar-benar mau celakai kamu, pasti dia akan ambil langkah yang lebih fatal. Kan selama ini dia cuma menakut-nakuti saja. Jadi, kita tunggu saja sampai dia berbuat macam-macam. Saya rasa akan lebih baik kalau Pak Andri tinggal di hotel dengan pengawalan yang lebih ketat. Atau keluar kota bersama saya. Apa yang membuat Bung punya gagasan seperti ini? Tujuan kita adalah agar memancing perempuan itu keluar dari sarangnya. Maksud Bung saya dijadikan umpan? Jangan khawatir, saya akan selamat. Nonsense. Saya tidak mau perempuan itu membidikan senapan di kepala saya. Simpan ide konyol itu untuk Bung sendiri. Dri, ayo tenang-tenang, relax lah. Relax lah. Ini masalah keselamatanku. Sudah syukur kamu ini selamat dari bahaya. Dan saya tidak mau ini terulang lagi. Ya, jadi kamu tinggal di rumah saya aja. Nanti saya tinggal di atas, terus si Evans bilang dia mau waspada. Jadi dia akan duduk di kamar sebelah kamu. Hah? Saya kira begitu juga baik, Pak Andre. Ya, begitu dong. Pak Halim, ini kaset yang Bapak pesan, Pak. Mohon maaf, Pak. Sekarang saya harus ke Sukabumi karena tanah kita yang di sana ada yang coba kutak-atik, Pak. Ada aja sih.
Kasep? Ya. Dalam suasana ketakutan sampai lupa. Karena kamu senang dengan musik. Lim, bukan itu lagu-lagu kesayanganku? Nah, justru itu. Sahabat macam apa kalau saling tidak mengetahui hobi masing-masing? Tas ini yang berisi kaset lagu-lagu semua kesenangan kamu. Ini hadiah untuk kamu. Thanks. Dari tadi aku belum lihat Dendi. Baru datang besok lusa. Terus kalau dia udah ketemu Peter anakmu, kita siap-siap untuk tidak ketemu mereka lagi. Mereka betul-betul mewarisi sikap kita. Iya. Berarti belakangan ini Andri suka mendengarkan musik. Dan Halim pasti memberikan kaset-kaset kesukaannya. Satu hal lagi yang harus saya katakan sama kamu. Perempuan itu benar-benar membawa Andri ke mulut kematian. Dia merasa stres berat dan ketakutan. Oh ya? Tapi dia tetap hidup. Ada hukum alam yang pasti akan terjadi. Jika isi hati seseorang penuh dosa, suatu saat dia akan... Rosana, kadang saya merasa kamu sedang bicara dengan saya. Tapi tatapanmu mengatakan kamu tidak bicara dengan saya. Kamu menyuruh saya untuk tidak menanyakan apapun. Tapi kata-katamu... Sudahlah, kita bicarakan saja Dandi, putra Halim yang baru pulang dari luar negeri. Pasti sekarang dia sudah besar. Halo, British Airways. Saya mau tanya jam berapa ya pesawat dari London tiba? Oke, terima kasih. Kayaknya kita nggak bisa deh. Kau telepon dulu dengan. Iya, ini juga gue mau telepon. Terus sama gue mau ngapain sih? Bilang dong. Dendi. Dan selamat datang Den. Pit, selamat datang Peter ya. Kok telat? Sorry banget saya terlambat datang. Sorry banget. Peter ngomong-ngomong ikut pulang juga? Iya. Emang kenapa? Aduh, waktu papi Anda kena serangan jantung kenapa nggak pulang? Percuma dong. Toh gue juga nggak bisa nolong kan. Lagian yang ada di otak dia nih cuma warisan, nggak ada lagi. Astaga. Ayo jalan mobil. Oke, mobil udah saya siapkan. Kita langsung ke mobil ya. Oke. Silakan. Ya ampun, paspor gua ketinggalan tempat telepon tadi tuh. Ambilin dong, Frans. Tempat telepon. Jasnya deh. Gua nggak perlu jas, lu pakai aja buat muter-muter airport. Kunci mobil. Mau kemana lagi, Den? Lu pakai nanya, udah pinter ngomong lu. Bukannya kita mau ketemu orang tua kita dulu? Nah, kayak begini, sama kayak lu. Lu, sekarang kita kerjain yang penting-penting dulu. Minum, cewek, judi, anak-anak. Oke? Bang, abang tenang aja deh bang. Pokoknya nggak usah khawatir, barang-barang sudah saya kirim. Abang nggak pulang juga nggak apa-apa bang. Pokoknya beres semua deh bang. Iya. Bang, bentar deh bang. Kayaknya mau bicara nih bang. Nanti saya telepon lagi aja deh bang ya bang. Oke. Tadi.
Halo. Aduh, kamu nih udah lama lo di Bogor. Gak ingat sama keluarga? Sudah pasti saya kangen sekali ya. Ayah kan tahu, saya baru saja mendapat relasi. Dan nanti kalau izinnya sudah keluar, usaha kita akan berkembang 4 kali lipat. Syukurlah, ayah juga turut gembira kalau kamu sukses. Tapi sempetin dong pulang barang 2 atau 3 hari. Ayah kangen nih, sepi rasanya nggak ada kamu. Baiklah, saya akan secepatnya untuk pulang. Oh iya, bagaimana kabar keluarga? Beres, semua baik, sehat. Ayah pesen ya, jaga kesehatanmu. Jaga makananmu juga. Dan kalau kerja, pulangnya jangan terlalu malam. Di sana udaranya lembab loh, hati-hati. Nasihat ayah pasti akan selalu saya ingat. Sampai jumpa ya. Salam buat semuanya. Bilang apa ya, Kak? Nggak terasa ya, Kar. Udah lama saya di sini. Ayah nggak bilang apa-apa, cuma dia sudah kangen aja sama saya. Itu wajar. Namanya juga orang tua. Kamu lagi mikir apa, Kar? Gak apa-apa. Saya cuma kepikir kenapa mendadak Halim minta kamu pindah dari hotel ke rumahnya. Itu artinya dia sudah percaya dengan saya. Begitu saya mendapat kepercayaan penuh dari dia, tujuan saya akan menjadi kenyataan. Tapi... jangan pakai tapi-tapian. Kalau kita mau maju, kita harus berani mengambil resiko. Ya, terserah kamu lah. Saya makin hari makin tidak mengerti. Loh. Kok berdua ini pada cuek-cuekan semua sih? Tadi kedengeran dari atas pada ribut-ribut semua. Siapa? Ini loh suamimu. Susah banget dikasih mengerti. Soal apa sih? Yaitu saya bilang, kalau kita mau maju, harus berani mengambil resiko. Ya nggak? Ya bener, Evans dong Pak. Gimana sih? Gimana sih, Mah? Bener-bener. Tahu persoalannya enggak? Halo. Sinta. Peter nih. Oh, kamu. Gimana kabarnya? Baik. Oke aja kok. Oh iya Sin, ini sebentar. Teman saya mau bicara sama kamu. Bentar ya. Halo Sinta. Ini Dendi. Masih inget nggak? Dendi? Dendi siapa ya? Aduh, sorry. Akhir-akhir ini saya agak lupa. Masa kamu lupa? Kita kan pernah ketemu di Imperial Restaurant di London. Ingat nggak? Kita duduk berhadapan dan menikmati suasana. Oh iya, saya ingat sekarang. Lagi liburan sekarang. Aduh Sinta, saya gimana mau istirahat? Kalau mau ketemu kamu aja susah. Kan kamu tahu, saya bisa istirahat kalau udah ketemu sama kamu. Tenang saja. Saya bersedia menghilangkan rasa sakit itu kapan saja kamu mau. Oke, bener nih. Gimana kalau kita ketemu malam minggu? Boleh. Bener? Oke deh. Bye. Bye. Brengsek. Sial. Kita mulai lagi. Tunggu dulu. Gimana nih, Pet? Gua nggak pernah bener kartunya. Sama, gue juga. Ya udah, gua telepon bokap deh. Minta uang lagi. Nggak bisa, Pet.
Bokap gua pasti marah lagi. Bokap gua tahu gua bawa uang banyak pulang. Gimana dong? Udah habis. Ludes Nggak ada. gue. Ambil untuk kalian. Anda siapa? Dan untuk apa uang ini? Sudahlah, anggap saja saya ini sahabat baru kalian. Ini minum siapa? Minum saya. Boleh saya minum? Silakan. Terima kasih. Tapi untuk apa uang ini? Gak usah buang-buang waktu lagi. Kawan-kawan kalian kayaknya udah gak sabar nunggu. Ayo terusin mainnya. Saya kalau kalah lagi, biar saya berburu ke Gunung Kawi. Saya rasa Anda akan menang kali ini. Harus. Nama saya Dendi. Saya Widya. Ini teman saya Peter. Hai. Hai. Kalian sudah lama bersahabat? Ya. Di luar negeri dan begitu pun di sini. Boleh tahu orang tua Anda siapa? Nanti juga kamu bakal tahu sendiri. Dengan kartu seperti ini, bagaimana kalau saya pertaruhkan semua orang? Kamu lebih tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan. Saya setuju. Buat kita berdua. Oke. Boleh juga. Silakan. Sial banget gua malam ini. Gak pernah menang gua. Sudahlah, gak usah dipikirkan. Kalah adalah awal dari kemenangan. Mungkin kalian hanya tegang. Bagaimana kalau kita minum-minum dulu sebentar? Gimana, Pit? Oke. Boleh? Mau minum apa? Saya minta bir satu ya. Kamu? Sama, Pit. 2 bir dan 1 skor dengan es. Thanks ya. Maaf saya tidak bisa mengembalikan uang kamu hari ini. Barangkali dalam beberapa hari ini saya bisa mengembalikannya. Gak usah terlalu formal. Jumlahnya kan gak seberapa. Lupakan saja. Kamu butuh uang dan kebetulan saya punya. Kenapa enggak? Enak juga suasananya. Iya. Lumayan. Silakan. Mungkin suatu ketika saya yang butuh bantuan kalian. Dan yang pasti, kalian pasti mau menolong saya kan? Pasti. Supaya kedudukannya jadi seri, satu sama. Bukan begitu, Peter? Iya, betul. Sorry, jam berapa sekarang? 10.30. Saya harus cabut dulu. Oke. Sekali lagi terima kasih. Anda sering sini kan? Iya, Saya berharap satu waktu kita bisa ketemu lagi di sini. oke. Selamat malam. Terus kita kemana? Tenang aja ya. Kita berdua habis ini. Tapi kalau dipikir-pikir, aneh juga sih. Tiba-tiba kamu bisa tertarik sama yang namanya Iwan. Nia, memangnya cuma kamu yang punya hak untuk menyombongkan diri? Marah nih ceritanya. Ngomong apa kamu ini? Kenapa ibu nggak pernah cerita apa yang terjadi pada ayah? Kenapa ibu melarang Tanti bersahabat dengan Nia putri Pahalim itu? Jadi gua harus pura-pura terlibat sama cewek lain untuk ngeliat reaksi Tanti, iya. Sekali-sekali kamu tunjukkan kekuatan kamu. Masalah Rosana baru muncul belakangan ini. Kamu harus mengambil keputusan sendiri. Saya membutuhkan seorang laki-laki yang berani,
Pak.